Oh my God, oh my God! Oh, she's stiff. She's so stiff. I found her! I found her! An ambulance! Hari itu, tanggal 26 Desember 1996, seorang ibu yang bernama Patsy Ramsey menemukan surat yang berisi permintaan uang tebusan atas penculikan anak perempuannya yang berusia 6 tahun. 8 jam setelah kejadian itu, seisi keluarga Ramsey kembali dikejutkan dengan penemuan jenazah anak tercinta mereka, John Bennett, di basement rumah mereka sendiri di 755 15th Street di Boulder, Colorado. Jenazah John Bennett ditemukan dalam keadaan tergeletak dengan mulut yang ditutupi oleh lakban dan lehernya yang terlilit tali nilon. Diketahui peran aktif John Bennett dalam berbagai kontes kecantikan anak-anak telah menarik perhatian yang intens dari publik terkait kasus pembunuhan ini. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Ayo kita mulai. John Bennett Patricia Ramsey dilahirkan di Atlanta, Georgia pada tanggal 6 Agustus 1990. Dia adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Kakak laki-lakinya bernama Burke yang lahir pada 1987. Ayahnya bernama John Ramsey, adalah seorang pengusaha dan merupakan presiden Access Graphics di sebuah perusahaan perangkat lunak komputer. Sedangkan ibunya bernama Patricia Ramsey atau yang lebih dikenal dengan nama Patsy Ramsey. Patsy merupakan istri kedua dari John Ramsey. Pada tahun 1991, John dan Patsy berserta keluarganya pindah ke Boulder, tempat kantor pusat Access Graphics berada. Dan John Bennett lalu didaftarkan di Taman Kanak-kanak High Peaks di Boulder, Colorado. Saat John Bennett berusia sekitar 5 tahun, ibunya mengikutkan John Bennett di berbagai kontes kecantikan anak di Boulder. Dan dalam periode itu, gadis kecil ini telah berhasil memenangkan berbagai kontes kecantikan anak, di antaranya American Royal Miss, Little Miss Charles Fox, Little Miss Colorado, Colorado State All-Star Kids Cover Girl, dan National Tiny Miss Beauty. Namun sayangnya John Bennett, gadis cilik yang sangat cantik dan berbakat ini, telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa di usianya yang ke-6 tahun. Bagaimana kronologi pembunuhan atas ratu kecantikan cilik ini? Kita simak yang berikut ini. Hari itu, Patsy dan John bangun pagi-pagi dan bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Tapi ketika Patsy melewati tangga, dia menemukan sebuah catatan yang isinya tuntutan uang tebusan sejumlah $118.000 dengan ancaman agar putri mereka bisa kembali dengan selamat. Adapun bunyi ringkasan isi surat tersebut kira-kira seperti ini. Tuan Ramsey, dengar baik-baik. Saat ini, kami memiliki putri Anda di tangan kami. Dia aman dan tidak terluka. Jika Anda ingin putri Anda melihat tahun 1997, maka Anda harus mengikuti instruksi kami secara menyeluruh. Anda akan menarik $118.000 dari rekening Anda. Nilai $100.000 sediakan dalam pecahan $100 dan sisanya $18.000 sediakan dalam pecahan $20. Saya akan menelpon Anda besok pagi antara jam 8 sampai jam 10 untuk memberi petunjuk tentang pengiriman tersebut. Setiap penyimpangan dari instruksi ini akan mengakibatkan putri Anda dieksekusi dengan segera dan Anda juga tidak akan menerima jenazahnya untuk dikuburkan dengan layak. Jadi untuk itu, saya menyarankan Anda untuk tidak berbicara kepada siapapun tentang situasi Anda, seperti polisi, FBI, dan lainnya. Jika Anda memberitahu otoritas bank, putrimu akan meninggal. Dan jika uang itu ditandai atau dirusak dengan cara apapun, dia akan mati. Ikuti instruksi kami, dan Anda akan memiliki peluang 100% untuk mendapatkan putri Anda kembali. Selanjutnya, meski isi surat itu mengancam untuk tidak melibatkan pihak berwenang, Patsy segera menelpon polisi. Dan mereka tiba di rumahnya pada pukul 5:55. John Ramsey kemudian segera mempersiapkan uang untuk membayar uang tebusan. Sementara itu, tim forensik kemudian dikerahkan ke rumah tersebut.
Awalnya tim percaya bahwa anak tersebut telah diculik, hingga hanya kamar tidur John Bennett saja yang ditutup untuk mencegah kontaminasi barang bukti. Dan saat itu, mereka mengantisipasi untuk menerima instruksi lebih lanjut dari penculiknya. Namun, setelah lewat beberapa jam, tidak pernah ada upaya siapapun untuk mengklaim uang tersebut. Lalu pada pukul 13.00, seorang detektif bernama Adrian meminta John Ramsey dan seorang teman keluarga yang bernama Fleet White untuk menggeledah seisi rumah guna melihat apakah ada sesuatu yang tidak beres. Mereka pun segera memulai pencarian di ruang bawah tanah. Nah, di situ John lalu membuka sebuah pintu yang terkunci yang tadi sempat terabaikan. Kemudian betapa terkejutnya John saat dia melihat tubuh kecil itu telah kaku dan dingin. Saat itu dia menemukan jasad John Bennett, putrinya, yang ditutupi oleh selimut putih dan mulutnya ditutupi dengan lakban. Juga terlihat tali nilon di pergelangan tangan, leher, dan tubuhnya. Dengan kepedihan yang mendalam, John segera menggendong tubuh putri kecilnya itu dan membawanya ke atas. Namun, atas tindakannya itu, TKP menjadi terkontaminasi. Penyelidik di Boulder yang menangani pembunuhan tersebut gagal melakukan penggeledahan yang tepat di rumah itu, di mana saat keluarganya dan polisi menunggu panggilan untuk tebusan, mereka mengizinkan teman-teman keluarga tersebut masuk keluar dari TKP. Berikut kita akan menyimak investigasi awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian Boulder. Terungkap John Bennett terbunuh karena pencekikan dan patah tulang tengkorak. Kemudian, tidak ditemukan bukti pemerkosaan secara konvensional, namun adanya kekerasan seksual dan tidak dapat diabaikan. Hal itu dikarenakan adanya bukti luka di vagina John Bennett, di mana seorang ahli patologi mencatat bahwa area vaginanya telah diseka dengan kain. Selain itu, bahan sayur atau buah yang mungkin mewakili nanas telah dikonsumsi John Bennett beberapa jam sebelum kematiannya. Dengan demikian, kematian John Bennett dinyatakan sebagai pembunuhan. Selanjutnya dipastikan bahwa orang-orang yang berada di rumah pada malam kematian John Bennett adalah keluarga terdekatnya, yakni Patsy, John Ramsey, serta putra mereka Burke. Hingga ada dua teori utama yang berkembang terkait kematian John Bennett. Salah satunya adalah teori anggota keluarga. Polisi Boulder awalnya berkonsentrasi hampir secara eksklusif pada orang tuanya, John dan Patsy Ramsey. Salah satu teorinya adalah bahwa Patsy menyerang John Bennett dalam keadaan marah dan mencekiknya, kemudian berusaha untuk menutupi apa yang terjadi. Begitu juga dengan Burke, yang masih berusia 9 tahun. Pada saat kematian John Bennett, Burke telah diwawancarai oleh penyelidik setidaknya 3 kali. Hal ini dikarenakan polisi tidak melihat bukti adanya seorang yang masuk secara paksa. Selain itu, penyidik tidak menemukan kerjasama dari keluarga Ramsey dalam membantu polisi untuk menyelesaikan misteri kematian putri mereka. Namun menurut Daily Camera, keluarga Ramsey mengatakan bahwa keengganan mereka disebabkan oleh ketakutan mereka bahwa tidak akan ada penyelidikan penuh terhadap kemungkinan penyusup dan bahwa mereka akan segera dipilih sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut. Saat itu, polisi Boulder mencurigai bahwa surat uang tebusan itu telah ditulis oleh Patsy dan bahwa catatan serta penampakan jenazah John Bennett dibuat oleh orang tuanya untuk menutupi pembunuhan tersebut. Hal ini membuat masing-masing keluarga Ramsey lalu memberikan sampel tulisan tangan, darah, dan rambut kepada polisi. Nah, teori kedua yang berkembang adalah teori penyusup. Hal ini karena telah ditemukan bekas sepatu yang tak dikenal tertinggal di ruang bawah tanah tempat mayat John Bennett ditemukan. Ratusan tes DNA kemudian dilakukan untuk menemukan kecocokan dengan DNA yang ditemukan selama otopsi. Nah, dari kedua teori yang berkembang, hampir tidak ada bukti yang mendukung teori bahwa keluarga Ramsey membunuh anak mereka. Namun banyak bukti yang mendukung keyakinan keluarga Ramsey bahwa ada penyusup yang memasuki rumah mereka pada suatu saat pada malam tanggal 25 Desember 1996 dan membunuh putri mereka. Lalu, bagaimana analisa akhir dari kasus kriminal ini? Kita simak kelanjutannya. Beberapa tahun berlalu, dan tetap saja polisi masih menemukan jalan buntu dalam penyelesaian kasus pembunuhan ini. Begitu juga dengan laporan media yang mempertanyakan bagaimana polisi menangani penyelidikan tersebut. Selain itu, anggota keluarga Ramsey dan teman-temannya telah mengajukan tuntutan pencemaran nama baik terhadap beberapa organisasi media.
Lalu pada bulan Desember 2003, penyelidik forensik mengekstraksi bahan dari sampel darah campuran yang ditemukan di pakaian dalam John Bennett untuk membuat profil DNA. Dan ternyata DNA itu milik laki-laki yang tidak dikenal, yang tidak termasuk DNA masing-masing keluarga Ramsey. Dari hasil tersebut, jaksa kemudian mengirimkan surat permintaan maaf kepada keluarga Ramsey pada tahun 2008 dan menyatakan bahwa dari hasil pengujian DNA, keluarga tersebut dinyatakan sepenuhnya bersih. Namun, sampel tersebut tidak cocok juga dengan profil manapun yang ada dalam database. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2010, polisi Boulder membuka kembali kasus dingin tersebut. Lalu pada bulan Oktober 2016, sebuah laporan mengatakan bahwa analisis forensik baru dengan teknik yang lebih sensitif mengungkapkan bahwa DNA asli yang mengandung penanda genetik dari 2 individu selain John Bennett. Dan sekitar 22 tahun berlalu sejak penemuan jenazah John Bennett, muncul tersangka baru yang bernama Gary Oliva yang akhirnya mengaku bahwa dia telah membunuh John Bennett Ramsey di tahun 1996. Nah, bagaimanakah jalan investigasi terhadap Gary Oliva? Kita lanjut ke cerita berikut. Pria berusia 60 tahun ini adalah seorang pria pedofil yang sedang menjalani hukuman 10 tahun penjara di Colorado, Amerika terkait kasus pornografi anak. Oliva ditangkap pada tahun 2016 setelah dia mengunggah gambar tentang anak-anak yang dianiaya ke akun Gmail pribadinya melalui koneksi Wi-Fi publik di seluruh Boulder, Colorado, di mana Gary memiliki 695 gambar pornografi anak di ponselnya dan juga memiliki 335 foto yang berhubungan dengan John Bennett, di mana hal ini terungkap melalui surat-surat Gary kepada mantan teman sekelas yang bernama Michael Fell. Dalam surat yang dikirimnya ke Michael, Gary mengakui bahwa dia memang telah membunuh John Bennett, tapi hal itu bukan karena disengaja. Di surat itu, Gary berkata, "Aku tidak pernah mencintai seseorang seperti yang aku lakukan pada John Bennett. Namun saat itu, aku membiarkannya tergelincir dan kepalanya terbentur. Aku melihatnya mati. Itu adalah sebuah kecelakaan. Tolong, percaya padaku." Lalu lanjutnya, John Bennett benar-benar mengubahku dan menghilangkan semua kejahatan dariku. Hanya dengan sekali melihat wajahnya yang cantik, kulitnya yang indah bercahaya, dan tubuh ilahinya, aku menyadari bahwa aku salah karena membunuh anak-anak lain. Dia tidak seperti anak-anak lainnya. Selanjutnya, dalam sebuah wawancara dengan Dr. Ozzy, Michael Fell ditanya, "Apakah Anda khawatir kalau Gary memiliki penyakit mental yang lebih parah? Atau apakah dia menderita penyakit mental lain?" Lalu seorang komentator tamu yang bernama Nancy Grace menyela dan bertanya terus terang kepada Michael, "Apakah Gary berkata bahwa dia ingin memakan John Bennett?" Lalu Michael menjawab, "Ya, saya tahu. Ini adalah hal yang cukup berat. Gary hanya berbicara tentang kanibalisme." Memang pada saat John Bennett dibunuh, Gary sering terlihat nongkrong di Santo Thomas Aquinas di Catholic Center yang hanya berjarak 13 rumah dari rumah keluarga Ramsey. Selain itu terungkap juga hal mengejutkan lainnya. Ternyata Gary pernah melakukan serangan dan percobaan pembunuhan kepada ibu John Bennett, Patsy Ramsey, di mana Gary sering mengancam dan bermaksud membunuh Patsy sejak dulu. Gary dikabarkan pernah mencoba melakukan pembunuhan pada Patsy dengan mengambil pisau daging dari laci dan menarik kabel telepon, lalu melilitkannya pada leher Patsy. Dan karena kasus itu, Gary dipenjara selama 17 bulan. Demikianlah surat pengakuan tertulis Gary adalah barang bukti yang diperlukan untuk akhirnya membuat Gary didakwa atas kasus kejahatan yang dilakukannya tersebut. Oke guys, sekian dulu kisah kriminal kita kali ini. Buat yang punya tanggapan atas kasus ini, apakah Gary memang jatuh cinta pada John Bennett? Ataukah ini pembalasannya terhadap ibu John Bennett, Patsy Ramsey? Silahkan di komen di bawah. Jangan lupa subscribe if you like this video. And thank you for watching. Bye bye.